Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Junior Titan dengan NIM 2205040016. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah asal mula nama Jemaja di Kepulauan Anambas dan kesenian Gubang. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asal mula nama Jemaja. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat dua versi tentang asal mula nama Jemaja. Versi pertama menyebutkan bahwa Jemaja berasal dari Jam Raja. Dahulu pulau ini tempat istirahat raja-raja dari segala penjuru. Raja yang dimaksud di sini bukanlah raja yang berdaulat atau memerintah dari sebuah kerajaan, tetapi raja yang dimaksud adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang yang disegani oleh masyarakat di daerah Jemaja. Ketika orang-orang kuat pergi ke pulau ini, jam yang dipakai salah satu dari mereka tinggal di pulau tersebut. Oleh karena itu, disebut dengan Jam Raja, yang artinya pulau tempat tinggalnya Jam Raja. Versi kedua menyatakan bahwa dahulu pulau ini tempat berkumpulnya para raja-raja atau orang-orang kuat untuk bermusyawarah apabila ada masalah atau kejadian pada warga masyarakat Letung. Dari kedua versi tersebut, akhirnya masyarakat setempat disebut dengan Jemaja dan sampai sekarang melekat menjadi nama Jemaja. Sedangkan nama Letung menurut penuturan Bapak Andrin atau Ketua Lembaga Adat di Kecamatan Letung berasal dari seorang putri bernama Buluh Betung. Tepatnya berada tidak jauh dari Masjid Ihsan sekarang. Dari nama putri Buluh Betung akhirnya menjadi Letung. Kapan nama Buluh Letung menjadi Letung tidak diketahui dengan pasti. Pada masa pemerintahan Belanda, Jemaja diperintah oleh Datuk Kaya bernama Haji Muhammad Tara yang berkedudukan di desa Kuala Maras. Untuk menangkis serangan dari musuh, Datuk Kaya membangun benteng di sekitar tempat kediamannya. Setelah beliau meninggal dunia, diganti oleh anaknya yaitu Yahya Haji Uda untuk menjalani pemerintahan di Jemaja. Baik, sekarang kita masuk pada kesenian Gubang. Mandikan anak, sayang adik, mandi air di gelung hutan. Orang yang banyak mohon tabir, kami membuku penghukum setan. Hai kami datang, hai dari seberang kami datang. Gubang adalah seni tari dan musik tradisional masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas. Mengenai kapan kesenian Gubang ini muncul tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Kesenian Gubang sehingga saat ini masih ditemui keberadaannya meskipun sudah banyak mengalami perubahan, terutama dalam hal gerakan maupun kostum yang digunakan oleh pemainnya. Kesenian Gubang menurut penuturan orang-orang tua di Kecamatan Jemaja berasal dari sebuah permainan orang bunian atau makhluk halus yang dilakukan pada malam hari hingga fajar menyingsing. Tujuan dilakukan permainan ini adalah untuk acara ritual sebuah pengobatan pada orang bunian. Kemudian, kesenian ini berkembang menjadi sebuah kesenian masyarakat Jemaja. Permainan orang bunian yang dilakukan di dalam hutan pertama kali disaksikan oleh 9 orang penduduk desa Mampo atau sebuah desa yang masuk dalam wilayah Pulau Jemaja. Mengenai kata Mampo, terdapat dua versi. Versi pertama diambil dari nama
kayu yang tumbuh di daerah tersebut. Dan sekarang kayu mampok tidak ditemui lagi. Kedua, kata mampok diambil dari orang yang mampu berbuat apa saja atau orang kuat yang dianggap raja di daerah tersebut. Ketika 9 orang nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan di sekitar perairan desa Mampok, mereka mendengar suara sayup-sayup dan bunyi gendang. Sepertinya ada sekelompok orang sedang melaksanakan sebuah pesta atau kegiatan. Awalnya, suara tersebut terdengar sangat jauh, tetapi semakin lama terdengar semakin jelas. Bunyi gong, gendang, dan suara orang menjadi satu, sehingga menciptakan sebuah irama yang kadang-kadang sendu dan riang. Bahkan terdengar suara ketawa dan sorak-sorai selayaknya orang sedang gembira. Perasaan ingin tahu dari ke-9 orang tersebut semakin besar. Dengan diam-diam mereka berkayuh menuju ke darat, sampai di pantai jongkong atau sampan yang disembunyikan di suatu tempat yang aman. Dengan perasaan was-was dan sangat hati-hati, mereka mulai menuju ke arah sumber suara tersebut. Mereka menelusuri bukit dan hutan-hutan tanpa menggunakan alat penerang, sehingga akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dituju. Di sela-sela pohon dan semak belukar, mata mereka hanya melihat ke satu pandangan yang sangat aneh. Dengan perasaan ngeri dan takut, mereka melihat dengan jelas seperti ada sebuah perhelatan atau pesta yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam hutan. Gendang, tambuh, gong dipukul dan diiringi dengan suara manusia seperti bacaan mantra atau sebuah nyanyian. Wajah-wajah orang itu sangat menakutkan. Ada yang matanya merah, bertaring, berjenggot yang panjang, dan bentuk badannya yang aneh-aneh. Tidak lama setelah gendang dan gong dibunyikan, datang pula rombongan lainnya dengan berjalan membuat gerakan mengikuti irama yang dilantunkan. Pola tingkah laku mereka sangat aneh dan menyeramkan. Terkadang ada yang berteriak seperti kesakitan, ada yang mendengus kelelahan, dan ada yang berteriak layaknya orang yang sedang gembira. Gerakan mereka seperti tarian, berkeliling dan membuat sebuah lingkaran sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tetapi mirip sebuah nyanyian yang dilakukan secara bergilir. Menjelang pagi, permainan itu semakin meriah dan bersorak, melompat dan berteriak sambil menghentakkan kakinya di tanah. Dalam sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari tempat permainan tersebut, tampak sekelompok perempuan yang menyiramkan air ke arah penari yang sedang asyik menari. Setelah itu, tidak ada lagi suara dengusan seperti orang yang menahan sakit. Para nelayan tersebut terus mengikuti permainan itu sampai selesai. Tanpa disadari, hari pun sudah siang, dan mereka segera pulang melalui hutan dan semak-semak belukar. Setelah sampai di pantai, mereka pun segera mengambil jongkong yang disembunyikan dan berkayuh pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari setelahnya menyaksikan permainan tersebut, mereka berkumpul di suatu tempat untuk saling mengingatkan kembali cara-cara permainan yang dilakukan oleh orang Bunian. Mereka coba meniru cara menari, menabuh gendang, memukul gong, juga mengingatkan lagu-lagu yang dinyanyikan dalam permainan tersebut. Setelah mereka dapat mengingat kembali, akhirnya mereka pun sepakat untuk menampilkan permainan tersebut sebagai hiburan di tempat mereka tinggal. Baik, itu saja sedikit dari saya sejarah tentang asal mula nama Jumaja di Kepulauan Anambas beserta dengan kesenian gubangnya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.